Betulkah kematian Afif Maulana, anak berusia 13 tahun di Padang, Sumatera Barat akibat melompat ke sungai? Bagaimana memastikan upaya penyelidikan dilakukan dengan transparan? Sudah bergabung anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dian Sasmita dan juga Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Dan kami juga sudah mengundang Kabid Humas Polda Sumatera Barat namun tidak bersedia bergabung dalam dialog pada sore hari ini. Selamat sore Mbak Dian, Pak Beni. Selamat sore. Baik, saya ke Mbak Dian terlebih dahulu. Fakta-fakta sementara yang sudah dikumpulkan oleh KPAI, karena pihak keluarga juga sudah melapor ke Kompolnas ataupun ke Komnas HAM maksud kami, kan masih ramai begitu. Betulkah memang ada unsur penganiayaan, ada unsur kekerasan di sana, atau memang ada faktor karena jatuh ataupun melompat ke sungai untuk kematian Afif ini, Mbak Dian? Iya, khusus untuk kematian anak AM sendiri, berdasarkan Mbak Dian? Baik, ada gangguan komunikasi. Saya ke Pak Beni. Pak Beni? Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Ada gangguan komunikasi dengan Mbak Dian. Pak Beni, ini kan kemudian ada pernyataan dari pihak kepolisian. Almarhum dinyatakan lompat ke sungai dan akhirnya menyebabkan kematian. Tidak ada unsur penganiayaan di sana, bahkan tidak sempat dibawa ke polsek. Tapi tidak ada juga saksi yang melihat secara langsung betul bahwa korban melompat ke sungai. Pak Beni, saya akan kembali memutarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Sumatera Barat yang sempat kami wawancarai beberapa waktu lalu terkait bagaimana kronologis kematian dari Afif. Berikut ini. Tentunya dugaan ini dari saksi kunci yang sudah kami periksa, yaitu Saudara Aditya. Aditya ini adalah kebetulan yang bersangkutan adalah yang membonceng. Oke. Yang di depan motor berdua dengan korban, dengan Afif. Ya, kemudian dari keterangannya juga didapat bahwa pada saat terjatuh di jembatan, ya karena ketakutan dikejar oleh polisi, itu korban sudah sempat mengajak Aditya untuk loncat dari jembatan. Nah, itu keterangan yang sangat kuat dan saksi kuncinya itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hasil otopsi. Sementara yang disampaikan Bapak Kapolda juga bahwa luka lebam-lebam itu adalah bukan dari hasil pemukulan, tapi karena sudah lamanya mayat berada di bawah jembatan. Jadi kurang lebih 10 jam ya dari kejadian malam itu, kemudian ditemukan baru jam 11.55. Sehingga lebam-lebam itu kemungkinan itu bukan karena penganiayaan, tapi karena memang hasil dari otopsi itu lebam mayat, Mbak. Itu pernyataan dari pihak Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Pak Beni. Tapi ada pernyataan juga dari pihak keluarga yang mengatakan sempat terkesan dihalang-halangi ketika ingin membawa pulang jenazah setelah otopsi. Apakah dari Kompolnas juga menemukan adanya mungkin pelanggaran SOP atau seperti apa? Ya, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa sempat dilaksanakan gelar bersama secara lengkap yang dihadiri oleh Ibu Dian dari KPAI, dari Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Deputi Kementerian BPPA, kemudian dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, keluarga korban, pengacara atau LBH dari Padang, dan beberapa pihak terkait, termasuk ahli forensik yang mengotopsi jenazah. Dalam forum itu terjadi dialog, yang satu menyampaikan penjelasan, yang satu kemudian menyanggah dan sebagainya. Di antaranya penyampaian dari ahli forensik menyangkut masalah tadi. Kan dipertanyakan apa bedanya lebam, bedanya memar, kaku mayat dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan. Memang ini sebaiknya yang menyampaikan adalah ahli, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena ahli disumpah. Itu satu. Kemudian yang kedua, saksi kunci Adit juga menyampaikan di forum itu apa yang dia ketahui, bagaimana ketika dia diundang keluarga
korban ke rumah, apa yang terjadi di sana dan sebagainya, itu disampaikan di forum secara terbuka. Ya, LBH juga menanggapi dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini menurut kami, seandainya memang keluarga ingin second opinion, itu terbuka untuk mengajukan ekshumasi, otopsi ulang, dan saran kami tidak terlalu lama karena nanti jenazah keburu rusak. Ini pengalaman kami beberapa kali diundang menghadiri ekshumasi. Yang paling hebat itu di Papua, ketika hampir 1 tahun jenazah masih utuh. Itu saya lihat sesuatu yang istimewa lah dalam ekshumasi. Nah, di tempat lain kan tergantung jenazah itu dalam peti atau dikuburkan langsung di tanah. Ini juga akan berpengaruh pada kondisi jenazah. Jadi saran kami jangan diulur-ulur supaya apa? Bisa menghasilkan yang optimal. Karena semua kita menunggu kan, ini second opinion ini juga diperlukan. Nah, kebetulan yang mengotopsi adalah dokter, bukan dari dokter Polri, dokter yang dari rumah sakit pemerintah yang notabene sering memang menangani otopsi. Dan yang bersangkutan menjelaskan penyebab kematian adalah karena paru-parunya itu tertusuk oleh rusuk yang patah, dan itu yang kemudian menyebabkan kematian korban. Baik. Nah, detailnya hasilnya apa, itu menurut kami bisa second opinion ini mengundang ahli forensik, membaca dulu hasil otopsinya, diskusi dengan dokter forensik yang mengotopsi, sehingga nanti satu tahapan bisa terjawab dulu sebelum ekshumasi. Karena para ahli ini kan disumpah sesuai dengan keahliannya. Baik. Sehingga mempercepat proses ini supaya publik juga mendapatkan jawaban. Oke, baik. Saya ke Mbak Dian, sudah bergabung lagi bersama kami? Iya. Oke, seberapa Apakah penting? suara sudah aman? Sudah lebih clear. Bagaimana kemudian mendorong agar proses ekshumasi seperti juga harapan keluarga ini bisa dilakukan secara cepat? Mbak Dian? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi kembali. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mbak Dian. Kita lanjutkan. Di luar kasus Afif ini sendiri, kita tahu ada sejumlah dugaan penganiayaan yang terjadi ataupun diduga dilakukan oleh sejumlah personil kepolisian pada saat penangkapan dan mereka ini dibawa ke Polsek gitu. Dari Kompolnas sendiri mengatakan seperti apa? Karena pemeriksaan oleh Propam Polda Sumatera Barat sudah dilakukan dan ini juga menjadi satu PR yang perlu diselesaikan jika memang terjadi pelanggaran di sana. Betul, kami sudah mempertanyakan hal itu dan disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa sudah dilakukan pemeriksaan awal terhadap anggota-anggota yang diduga melakukan penganiayaan kepada anak-anak 17 orang ini. Dari 44 orang anggota polisi yang turun ke lapangan, 40 dari Polda, kemudian 4 dari Polres Kuranji, semua sudah diperiksa. Nah, ada pengakuan dari mereka, Pak, saya menyundut rokok, Pak, saya menampar, saya menendang, saya menyetrum, itu sudah diakui semua. Kemudian timbul pertanyaan ketika ditanya, kamu menyetrum siapa? Wah, tidak hafal Pak, saya paham itu. Yang disetrum ditanya, kamu disetrum oleh siapa? Wah, saya nggak kenal Pak. Waktu itu karena yang bersangkutan tidak pakai baju dinas, tidak ada nama di dadanya. Nah, ini yang kemudian ditindaklanjuti untuk pemeriksaan dalam konteks persiapan untuk sidang kode etik. Nah, ini nanti akan dilakukan pencocokan wajah, ya, artinya wajah dari polisi-polisi yang malam itu mengaku melakukan pemeriksaan. Ini nanti akan dipertunjukkan kepada saksi-saksi untuk nanti mengidentifikasi yang mana yang Anda kenali. Artinya ketika disetrum kan dia sempat lihat wajahnya, pasti sempat ada kesan ya.
Nah, ini akan dilakukan sehingga diharapkan nanti pada saat proses pembuktian ya clear. Ya, saya menyiksa dia, saya memang nggak hafal, tapi ketika yang bersangkutan merasa iya, sehingga ini pembuktian nanti di sidang kode etik bisa berjalan lancar. Seperti itu. Oke, berarti masih berproses, tapi sudah ada pengakuan, belum ada pernyataan resmi apakah betul ataupun menyebutkan personil-personil tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Kita nanti akan bahas apakah namanya kemudian sudah. namanya sudah. Ya. Oke. Pak Beni, kita akan nama bahas anggota Baik, ya, kita nama akan- anggota sudah ada, tetapi mencocokkan antara yang menyiksa dan disiksa ini yang belum ketemu. Oke, baik. Apakah kemudian selain kode etik bisa dibawa ke ranah pidana? Kita akan bahas usai jeda. Pak Beni tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, kami lanjutkan dialog pada sore hari ini. Kita masih membahas mengenai ada perbedaan versi kematian seorang anak berusia 13 tahun, Afif Maulana, di Padang, Sumatera Barat. Kita akan mendengarkan sekarang versi dari KPAI. Mbak Dian, semoga komunikasinya sudah lancar ya saat ini. Oke, Mbak Dian, sejauh ini dari KPAI sendiri sudah menemukan ada informasi terbaru, fakta-fakta terbaru terkait kematian ataupun penyebab dari kematian almarhum? Iya, terima kasih Mbak. Jadi KPAI sebenarnya mendapatkan beberapa informasi ya dari keterangan anak-anak yang kami temukan kami temuin ketika minggu kemarin kita di Padang. Nah, cuman memang sampai saat ini kita belum bisa membagikan keterangannya seperti apa saja. Namun yang pasti teman-teman LPSK dan kementerian terkait sudah memberikan respon untuk segera menjangkau anak-anak saksi tersebut, karena berdasarkan catatan kami terdapat 11 anak saksi, baik saksi kunci maupun saksi korban lainnya, yang ini perlu sekali segera dipastikan perlindungannya dan rehabilitasinya. Bagaimanapun juga kejadian kemarin tentu menyisakan luka-luka psikis yang perlu segera diberikan rehabilitasi. Dan saya sepakat tadi Pak Beni menyampaikan bahwa adanya usulan ekshumasi yang harus segera dilakukan, mengingat kematian anak AM ini sudah tanggal 9 atau tanggal 10 Juni dan sudah cukup lama. Semakin cepat dilakukan akan semakin baik. Ini salah satu yang kami dorong supaya Polri dapat segera merespon permohonan ekshumasi dari keluarga korban. Dan pembuktian secara ilmiah itu sangat penting sekali, tidak berbasis hanya pada pengakuan beberapa pihak, misalnya yang terduga oknum kepolisian yang melakukan kekerasan ataupun 1-2 saksi, namun juga perlu didukung bukti-bukti ilmiah, digital forensik, hasil ekshumasi dan sebagainya. Itu perlu sekali untuk segera dilakukan. Saksi ini ya, atau juga mereka bisa dikatakan korban karena diduga dianiaya pada saat berada di Polsek. Apa yang terbaru? Apakah betul memang tidak ada satupun yang melihat almarhum ini melompat ke sungai? Karena dari keterangan pihak keluarga juga korban tidak bisa berenang, sehingga secara logika mereka mengatakan tidak mungkin korban melompat ke sungai karena tidak bisa berenang. Kemudian juga ada banyak keterangan-keterangan terjadi penyiksaan, disundut rokok. Bahkan tadi Pak Beni mengatakan sudah ada nama-nama yang diduga melakukan penganiayaan. Iya, untuk keterangan yang melihat anak AM melompat, sejauh ini kami belum menemukan hal itu pada saksi-saksi anak. Namun yang pasti ada keterangan bahwa ada yang melihat anak AM ada di halaman Polsek Kuranji. Nah, ini yang perlu didalami. Kalau anak AM berada di halaman Polsek Kuranji bersama anak-anak yang lain, itu artinya punya potensi AM juga mengalami kekerasan bersama dengan anak-anak yang lain. Nah, ini yang makanya tidak
bisa kita hanya berpaku kepada pengakuan. Perlu didukung bukti-bukti yang ilmiah. Sekali lagi, salah satu yang sangat penting sekali adalah adanya ekshumasi dan CCTV tadi. Digital forensik ini sangat-sangat penting sekali. Baik. Keberadaan mereka saat ini didampingi oleh LPSK atau seperti apa bentuk pendampingannya? Iya, LPSK pekan ini sudah berada di Padang untuk melakukan pendampingan, namun secara teknis seperti apa kami tidak punya akses untuk hal tersebut. Kita menghormati proses-proses yang sedang dilakukan tim LPSK di Kota Padang, dan kita berharap semua pihak yang ada di Kota Padang mendukung upaya-upaya yang sedang dilakukan LPSK, tidak malah memberikan atau menghambat atau ya mungkin mengintimidasi atau dan lain-lain. Biarkan teman-teman LPSK yang ahli di bidang tersebut melakukan tugas-tugasnya. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, dugaan pelanggaran kode etik ada, meskipun ini prosesnya masih terus berlanjut. Sejumlah personil yang memang diduga melanggar kode etik ini, apakah selanjutnya bisa diproses secara pidana? Ini semua bergantung dari nanti hasil pemeriksaan di persidangan kode etik. Di sana akan nanti fakta-fakta akan dibuka, kesaksian akan dibuka, kemudian nanti selesai itu akan dievaluasi. Apabila ini unsur untuk pembuktian pidananya, tentunya ini juga akan diproses. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa beliau berkomitmen untuk menangani kasus ini sampai dengan tuntas. Nah, dalam konteks ini tentunya kita juga perlu sama-sama memikirkan ya, anak-anak kita, anak-anak muda kita. Kemarin pada saat gelar itu dipaparkan ada beberapa medsos Instagram dari anak-anak, bagaimana mereka tergabung dalam kelompok tawuran, bagaimana senjata panjang, senjata tajam itu dipamerkan, bagaimana mereka memprovokasi kelompok lain. Ini perlu menjadi perhatian para orang tua. Karena apa? Ketika anak-anak kita keluar malam, kita harus pastikan dia pergi kemana, bersama siapa, dan untuk apa. Ketika peran orang tua untuk mengontrol, mengawasi anak-anak ini lemah, jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi korban. Atau anak-anak kita nanti terlibat dalam kasus-kasus kriminal. Ini menjadi PR semua karena apa? Ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Saat ini Polri sedang patroli cyber untuk memprofiling kelompok-kelompok ini. Dan akan dilakukan langkah pencegahan dan pembinaan. Untuk nanti mereka setelah teridentifikasi, siapa pimpinannya, tinggal di mana, itu akan didekati untuk diedukasi. Untuk diberikan alternatif kegiatan supaya ketika malam hari itu tidak keluyuran dan tidak terlibat dalam tindak-tindak kriminal seperti itu. Baik. Kita apresiasi langkah yang dilakukan pencegahan dan pembinaan, tapi kita juga berharap bahwa penanganan jika ada aksi-aksi tawuran, ada upaya provokasi dari sejumlah pelaku, baik itu pelakunya mungkin di bawah usia, masih anak-anak gitu. Tapi kita menyayangkan respon tindakan yang dilakukan personil kepolisian di Padang, Sumatera Barat, Pak Beni. Pertanyaannya, mengapa kemudian hal ini bisa terjadi? Ya, satu hal yang dari analisa kami ya, dari evaluasi kami setelah kami mewawancarai berbagai pihak termasuk yang terlibat. Yang pertama memang pengawasan melekat dari atasan langsung menjadi penting. Karena atasan langsung inilah ketika mau memberi tugas pada anggota harus memberi pengarahan, mewanti-wanti tidak boleh melanggar SOP dan sebagainya, mengingatkan kembali contoh-contoh kasus yang sudah terjadi, kemudian mengawasi langsung. Kalau itu dilakukan secara efektif, maka ini sudah mencegah berbagai macam kemungkinan pelanggaran di lapangan, termasuk masalah SOP. Kemudian yang kedua, saat ini pengawasan publik sangat masif dan begitu intensif. Ini juga harus menjadi catatan tersendiri agar anggota tidak melakukan pelanggaran. Akan tertangkap kamera
publik dan akan diviralkan ketika dia melakukan pelanggaran. Kemudian yang berikutnya perlu tindakan tegas supaya ini memberi pembelajaran untuk tidak terulang kembali. Yang terakhir, perlu pelatihan yang dilakukan terus-menerus kepada anggota, khususnya anggota-anggota yang baru lulus, belum banyak pengalaman. Ini perlu latihan praktek yang dilakukan terus-menerus di lapangan, sehingga nanti mereka ketika berhadapan dengan kondisi tertentu, mereka sudah siap. Dan mereka tentunya sudah terbiasa mengantisipasi. Baik, mengantisipasi dan mengayomi, itu harapannya kepada pihak kepolisian. Saya ke Mbak Dian terakhir. Mbak Dian, mungkin masih perlu waktu untuk mengungkap ini secara tuntas, tapi seperti apa KPAI akan memastikan, mengawal bahwa pengungkapan kasus ini bisa lebih transparan? Anak-anak yang saat ini statusnya sebagai saksi ataupun bisa dikatakan sebagai korban, dipastikan bahwa hak dan kewajiban mereka terpenuhi, tidak ada intimidasi. Ya, sampai sekarang kami bahkan baru saja kami juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga untuk benar-benar memastikan tidak ada satupun anak korban tersebut kembali mendapatkan kekerasan atau intimidasi atau perlakuan apapun yang membuat mereka semakin menderita atau terluka. Karena kami melihat berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada di publik, di media, kekerasan yang terjadi kepada anak-anak tersebut sudah memasuki unsur penyiksaan. Untuk itu kami mendorong sekali ini negara benar-benar harus hadir secara serius mengungkap kasus ini dengan segera. Dan kemudian kami juga berharap Kapolri mengambil alih dalam proses penanganan kasus ini supaya bisa semua segera terungkap, dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atau yang terduga pelaku mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu perlu sekali digunakan. Dan saya juga mengingatkan pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Nah, itu bisa juga menjadi dasar penguat untuk negara segera hadir melindungi anak-anak tersebut, memastikan tidak ada satupun upaya penyiksaan lagi yang dikenakan kepada anak-anak di semua proses hukum. Apapun dengan alasan apapun, dengan tujuan apapun tidak diperkenan. Oke, kita akan kawal ini hingga tuntas. Mbak Dian, terima kasih. Komisioner KPAI sudah berbincang bersama kami. Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu.